Dia Sableng, gurunya gendeng. Rampas apapun yang kalian mau. Tapi jangan sentuh yang jadi bagianku. Dan telah diambil alih. Salam hormat Tuan Putri. Aku Anggini. Seorang pengkhianat berbicara tentang kesetiaan. Aku Santiko, bujang gila tapak sakti. Aku Wiro Sableng. Guruku Sinto Gedang mengutusku untuk membawamu kembali ke Gunung Gede. Jadilah satu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gue, pengangguran Indonesia yang sukanya nonton film. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini gue akan membahas film Indonesia yang bekerja sama dengan 20th Century Fox, yaitu Pendekar 212 Wiro Sableng. Film ini disutradarai Angga Dwi Masa Songko, diperankan oleh Vino J. Bastian sebagai Wiro Sableng, Sherina Munaf sebagai Anggini, Faris Alfarisi sebagai Bujang Gila Tapak Sakti, Ahnini Haq sebagai Ayu Salah sebagai Lara Murni, Marsha Timothy sebagai Bidadari Angin Timur, Ruth Marini sebagai Sinto Gendang, dan Kang Yayan Ruhian sebagai Mahesa Birawa, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke alur ceritanya. Inilah Pendekar Kapak Naga Geni 212 Wiro Sableng. Film diawali dengan sekelompok pemberontak yang diketuai oleh Mahesa Birawa yang akan menyerang desa bernama Jatiwalu. Kemudian anak buah Mahesa menghancurkan rumah penduduk dan merampok penduduk, sedangkan Mahesa Birawa menghampiri rumah yang bernama Rana Weleng. Rana Weleng kemudian menghadapi Mahesa Birawa dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Istrinya yang bernama Suci dan anaknya yang bernama Wiro bersembunyi, tapi akhirnya Rana Weleng dikalahkan oleh Mahesa Birawa. Kemudian istrinya keluar dari persembunyiannya, namun naas, Suci pun dibunuh oleh Mahesa Birawa. Sebelum Suci dibunuh, Suci menyuruh Wiro lari, tapi Wiro berhasil ditangkap oleh Kalinggunil, anak buah Mahesa, dan saat Wiro akan dilempar ke rumahnya yang terbakar, untungnya Wiro diselamatkan oleh pendekar wanita tua yang bernama Sinto Gendeng. Singkat cerita, Wiro dilatih oleh Sinto Gendeng sebagai muridnya selama 17 tahun, sampai akhirnya Wiro dewasa. Sinto Gendeng pun sudah menurunkan semua jurus silatnya kepada Wiro Sableng. Sampai pada akhirnya Sinto Gendeng menunjukkan Kapak Maut 212. Jika Kapak Maut itu memilihnya, maka Kapak Maut itu bisa menjadi milik Wiro. Dan pada akhirnya Wiro pun memilikinya. Pada malam harinya Wiro bermimpi. Masa kecilnya saat dia terbangun, tangan dada milik Wiro sudah bertuliskan 212. Wiro kemudian menanyakan kepada gurunya, apa arti 212? Arti dua adalah memiliki unsur yang berlainan, namun semuanya bersumber kepada yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Itulah arti satu. Kemudian Sinto Gendeng menceritakan kejadian 40 tahun yang lalu, bahwa ia pernah mengangkat murid dan ingin menjadi harapan sebagai pewaris ilmunya. Namun ingat, harapan yang besar bisa jadi menjadi kecewaan yang besar, karena pada suatu hari ketika Sinto Gendeng pulang, melihat muridnya sedang mencuri Kapak Maut 212, yang kemudian Sinto mengajarnya dan akan membulunya. Tapi akhirnya muridnya dibebaskan dan hanya diusir, dan dialah Mahesa Birawa. Kamu manggil aku guru lagi?
Kemudian Wiro ditugaskan Sinto Gendeng untuk mencari Mahesa Birawa. Kemudian Sin berpindah ke sebuah desa yang bernama Kalijaga. Desa itu dipimpin oleh raja yang bernama Kamandaka. Sang raja mendapat kabar bahwa sedang ada pemberontakan menuju desa. Sang raja khawatir karena Putri Rara Murni dan anaknya sedang dalam perjalanan pulang berlatih. Lalu kemudian sang patih memerintahkan panglima untuk menjemput pangeran agar bisa sampai dengan selamat. Wiro pun akhirnya turun gunung dan melakukan perjalanannya. Kemudian saat di perjalanan, Wiro berjumpa dengan pria tua yang dijuluki Dewa Tuak dan muridnya yang bernama Anggini. Kemudian Dewa Tuak menyuruh Anggini untuk mengikuti Wiro untuk mencari Mahesa Birawa. Kemudian Wiro sampai di sebuah kedai dan tak lama kemudian Kalingunding yang merupakan anak buah Mahesa Birawa muncul di sana. Wiro tanpa sengaja mendengar nama Mahesa Birawa dari percakapan Kalingunding yang membuatnya kaget. Tak lama kemudian sang pangeran dan Rara Murni sampai di kedai tersebut. Tapi tiba-tiba mereka berdua terlibat pertarungan antara pengawal pangeran dan pasukan Kalingundil, yang pada akhirnya Wiro pun ikut bertarung dan akhirnya terjadilah baywan antara Kalingundil dan Wiro yang akhirnya dimenangkan oleh Wiro. Sedangkan di sisi lain, Rara Murni dan pangeran berhasil kabur. Namun salah satu anak buah Kalingundil terus mengejar. Kemudian disusul oleh Wiro dan sampailah di hutan sunyi. Dan di sana Wiro bertemu dengan bujang gila tapak sakti yang ternyata sudah menangkap Rara Murni dan mengikatnya di pohon yang ada di pinggir jurang. Dan sang pangeran ditangkap oleh anak buah Kalingundil. Akhirnya Wiro dan bujang tapak sakti bertarung. Kemudian datanglah Anggini yang ikut bertarung karena mengira Mahesa Birawa. Sampai pada akhirnya mereka berempat jatuh ke dalam jurang. Di sisi lain, di markas Mahesa Birawa mempunyai keinginan untuk mensabotase kerajaan yang dibantu oleh orang dalam kerajaan. Dia adalah panglima kerajaan yang diutus untuk menjemput pangeran, yang akhirnya terjadilah persilihan dengan anak buah Mahesa Birawa. Tiba-tiba Kalingunding kembali ke markas dan memberitahu bahwa dirinya gagal dalam misinya karena dikalahkan oleh pendekar kapak naga geni yang membuat Mahesa Birawa terkejut. Kemudian Mahesa Birawa menyuruh salah satu anak buahnya untuk mencari Wiro Sableng. Kemudian kita beralih ke Wiro yang didatangi oleh seorang wanita cantik yang bernama Marsa Timoti. Salah lagi. Bidadari Angin Timur maksudnya, yang mengatakan ke Wiro bahwa dia harus menyelamatkan negeri ini dari pertumpahan darah karena sudah banyak pendekar hitam yang dipimpin oleh Mahesa Birawa. Akhirnya mereka berempat kembali berkumpul dan melanjutkan perjalanan. Sampai pada akhirnya mereka bertemu dengan pangeran yang sedang dijadikan sandera. Namun pada saat mereka ingin menyelamatkan pangeran, mereka dihadang oleh Kala Hijau yang membuat genjutsu, khususnya pada pria, yaitu pendekar lebah kolong-korak. Kemudian Wiro disadarkan oleh Anggini. Wiro kemudian meniup kapak maut sehingga genjutsunya menghilang dan akhirnya terjadilah pertarungan sampai akhirnya satu persatu dari Kala Hijau itu dikalahkan dan berhasil menyelamatkan pangeran. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan sampai Jatiwalu, desa sudah hancur dan rata dengan tanah. Di lain sisi, sang raja menemui Mahesa Birawa dengan pasukannya sambil membawa empas untuk menembus pangeran dan Rara Murni. Namun ternyata pangeran tidak ada di sana. Sang raja kaget melihat kemunculan Kalasrengi yang merupakan panglima kerajaan berkhianat kepadanya. Akhirnya sang raja marah dan akhirnya terjadilah pertarungan antara pasukan kerajaan melawan pasukan Mahesa Birawa. Tak lama kemudian Wiro Sableng dan teman-temannya datang. Wiro langsung berhadapan dengan Mahesa Birawa dan terjadilah baywan antara Wiro dan Mahesa Birawa. Namun Wiro yang tersulut dendam akhirnya kalah, begitu juga dengan pasukan kerajaan. Putri Rara Murni pun tewas karena ulti dari Mahesa Birawa.
kenapa sih Ahni ini selalu mati kalau mainin film. Di KKN mati, di sini mati. Ya moga aja di Gatot Kaca nggak mati ya, karena sayang banget tuh kalau si Ahni ini mati gitu, karena cantik manis guys si Ayu nih. Si Ahni. Oke lanjut. Akhirnya mereka pun semua mundur. Wiro pun terluka parah karena racun dari pukulan Mahesa Birawa. Di lain sisi, Werku Alit mengambil alih tata kerajaan dengan menangkap Permaisuri. Akhirnya kerajaan pun dikuasai oleh pasukan Mahesa Birawa dan tata raja jatuh ke Werku Alit yang merupakan adik Ambanaga itu sendiri karena Werku Alit sudah berkhianat kepada sang raja. Di saat Wiro tertidur didatangi oleh Sinto Gendeng yang berpesan kepadanya, jangan memasukkan dendam pada pertarungan. Akhirnya sang raja, Wiro dan teman-temannya mulai memikirkan strategi untuk memasuki kerajaan, yaitu saat mereka merayakan kemenangannya. Kemudian Anggini berperan sebagai orang yang menaklukkan pasukan yang ada pada gerbang, sedangkan Wiro dan Bujang Tapak Sakti menyamar menjadi penari, dan pasukan lainnya menghabisi sisanya agar mereka bisa sampai ke Singgasana. Namun Wiro dan Bujang Tapak Sakti ketahuan oleh Mahesa Birawa. Kemudian mereka kabur, tapi pada akhirnya satu persatu prajurit Mahesa dapat dikalahkan oleh Wiro Sableng. Wiro Sableng pun membebaskan Permaisuri. Kemudian mereka langsung ke Singgasana untuk mencari Mahesa Birawa, sedangkan sang raja akan mencari Werku Alit. Dan mereka satu persatu menemukan musuh yang seimbang. Bujang Tapak Sakti bertarung dengan Bagaspati. Dewa Tuwak juga datang membantu Anggini yang kemudian melawan iblis pencabut sukma. Anggini pun melawan pendekar pemetik bunga. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkannya. Bidadari Angin Timur pun ikut hadir untuk membantu Wiro mengalahkan semua anak buah Mahesa. Kemudian Wiro Sableng dan sang raja sampai Singgasana. Sang raja akan menghadapi Werku Alit dan akhirnya bisa mengalahkan Werku Alit. Sedangkan Wiro berhadapan dengan Mahesa Birawa dan Kalingundil. Wiro Sableng berhasil mengalahkan Kalingundil. Dan akhirnya final battle antara Wiro Sableng dan Mahesa tak terelakkan. Pada awalnya Wiro dengan mudah diajar oleh Mahesa. Namun pada saat Mahesa mengeluarkan ulti ke Wiro, kapak naga geni 212 keluar melindungi Wiro. Kemudian Wiro meniup kapaknya dengan jurus seruling sakti untuk mengalahkan Mahesa. Mahesa pun semakin marah. Mahesa pun berkali-kali mengajar Wiro sampai pada akhirnya Anggini dan Bujang Tapak Sakti membantu Wiro. Dan akhirnya dengan sekali tebasan Mahesa tewas di tangan Wiro. Dan pada akhirnya kerajaan menjadi damai dan akhirnya Wiro Sableng, Anggini dan Bujang Tapak Sakti meneruskan perjalanannya masing-masing dan film pun
habis. Ya gue harap trilogi dari Wiro Sableng nih akan ada lagi ya, karena kan Wiro Sableng musuhnya banyak. Belum yang apa sih, Pendekar Matahari, Cung lebih sakit. Pokoknya banyak Wiro Sableng tuh musuhnya tuh. Kalau kalian anak zaman zaman now juga tahu bahwa Wiro diangkat dari sebuah novel karangan Bastian Tito yang merupakan dari bapaknya Vino J. Bastian. Ya gimana, seru kan filmnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share. Adios, bye-bye. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.